ABK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosef Markus Birif dengan NIM C01241332. Nah, sini saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf. Sistem saraf dibagi menjadi dua, yaitu struktural dan juga fungsional. Nah, struktural ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf pusat ini menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu cerebellum, dan juga medula spinalis. Kalau sistem saraf tepi dibagi menjadi tiga, yaitu saraf kranial dan juga saraf spinal dan juga sel serat saraf. Nah, terus fungsionalnya apa saja? Fungsionalnya dibagi menjadi dua, yaitu neuron sensorik dan juga neuron motorik. Lanjut, neuron motorik ini dibagi menjadi dua, yaitu saraf somatik dan juga saraf otomatik. Oke, kita lanjut. Nah, sel penyusun sistem saraf itu dibagi menjadi dua, yaitu sel saraf neuron dan juga sel saraf glia atau neuroglia. Kenapa disebut sel saraf neuroglia? Karena ini disebut karena sel ini menjadi pembantu untuk sel saraf neuron. Nah, sel saraf glia ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pada sistem saraf pusat, yaitu makroglia, mikroglia, dan juga sel ependim. Nah, kalau makroglia ini dibagi lagi menjadi tiga, ada astrosit protoplasma, kemudian ada astrosit fibreus, dan juga yang terakhir oligodendrial. Lanjut, pada sistem saraf tepinya dibagi menjadi dua, yaitu sel swan dan juga sel satelit. Sel swan ini bertujuan untuk menghasilkan selubung mielin. Lalu sel satelit ini kenapa disebut satelit? Karena ia memutari sel pada ganglia. Lanjut, di sini saya sedang memegang preparat di sini. Ini adalah preparat pada korteks cerebrum. Nah, teman-teman bisa melihat yang paling atas ini yang kelihatan seperti garis, ini disebut pia mater. Ini adalah lapisan luar yang keras. Lalu di bawah pia mater dari ujung sampai ke bawah itu disebut korteks cerebrum. Lalu yang titik-titik hitam ini disebut sel piramidal. Nah, sediaan apa saja? Yaitu korteks cerebrum dan juga pewarnaan dari ageno 3. Lanjut yang ke bawahnya. Nah, di sini ada sel piramidal yang telah di zoom. Nah, lanjut, teman-teman di sini bisa lihat ada badan sel. Kemudian yang menjulur ke atas ini, di sini ini disebut dengan dendrites. Lanjut, kalau yang sebelah bawah sini ini disebut dengan akson. Nah, kemudian di sekitaran sini kan ada titik-titik bulat. Nah, titik-titik bulat di sini disebut neuroglia. Oke. Kita lanjut ke selanjutnya, Kak. Nah, di sini ada cerebellum. Nah, cerebellum ini ada sekitar 4 penunjukan. Nah, yang pertama di sini seperti yang ini nih, hitam-hitam itu adalah pia mater. Nah, kemudian putih-putih ini disebut sulci. Lalu yang tengah sini ada dua wilayah. Nah, wilayah yang hitam di tengah ini teman-teman bisa melihat, ini disebut substansia alba. Nah, kalau yang bagian pucat-pucat di sini
Ini disebut dengan substansia grisea. Oke, lanjut. Nah, lanjut yang ke bawahnya. Bisa lihat ya. Nah, di sini adalah korteks cerebrum. Oh, mohon maaf. Ini sediaannya dari cerebellum dan juga pewarnanya Raman kejel. Oke, lanjut. Di sini ada korteks cerebellum. Nah, korteks cerebellum ini memiliki 3 lapisan. Yang paling atas yaitu lapisan molekuler, kemudian yang di bawah sini adalah lapisan ganglion, kemudian yang terakhir yaitu lapisan granular. Nah, pada lapisan molekuler ini terdapat dendrit yang menjulur. Nah, ini seperti yang menjulur ke arah lapisan molekuler ini. Lanjut, di lapisan ganglioner itu terdapat sel basket dan juga sel Purkinje. Teman-teman bisa melihat di area yang putih sini bulat-bulat itu adalah sel basket, lalu sel Purkinje-nya tuh yang ini yang besar ini. Nah, kemudian ini sediaannya itu dari korteks cerebellum dan juga pewarnanya yaitu Raman kejel. Oke, kita lanjut ke sebelahnya. Nah, oke, ya kalau di sini ini merupakan preparat pada astrosit protoplasma. Nah, astrosit protoplasma ini sediaannya yaitu cerebrum dan juga pewarnanya itu Raman kejel. Nah, terus di bawahnya ini adalah astrosit fibreum dengan sediaan yaitu cerebrum dan juga pewarnaan Raman kejel. Apalagi ya, di sebelahnya lagi. Nah, oke, ini adalah oligodendrial nama preparatnya. Lanjut, dia punya sediaan yaitu dari cerebrum juga dan juga pewarnaannya yaitu Raman kejel. Lanjut, selanjutnya di bagian bawah sini ini ada mikroglia. Mikroglia ini ya sediaannya juga sama yaitu korteks cerebrum cerebrum dan juga pewarnanya yaitu Raman kejel. Ya, kita lanjut ke sebelah sini. Berikut adalah nama preparat yaitu medula spinalis. Medula spinalis ini ada beberapa penunjukan. Mungkin teman-teman bisa lihat yang di sini. Ini disebut dengan visura mediana anterior. Nah, kalau yang ini disebut dengan sulcus mediana posterior. Ini ada garis di tengah. Lalu yang di tengah ini disebut dengan canalis centralis. Lalu di area-area yang pucat ini disebut dengan substansia alba. Kalau bagian luar sini yang gelap disebut dengan substansia grisea. Entah ini kayaknya tidak terlalu kelihatan ya, jadi di sini seharusnya ada neuron motorik. Nah, di bagian bagian atas ini ada neuron motorik, kemudian di bagian bawah ada dendritnya,
dendrit yang pokoknya kayak menonjol kayak luar blur ya. Lanjut ada nukleusnya tuh maaf kak dek agak ini sedikit oke, ada nukleusnya. Kemudian ini sediaannya dari medula spinalis dan juga pewarnanya He. Sesuaikan ya. Di sini ingatin aku. Nah ini adalah ganglion spinalis. Nah ganglion spinalis ini memiliki 4 penunjukan. Yang pertama yang di atas ini merupakan jaringan ikat padat. Lanjut yang bulat ini disebut neuron pseudonipolar. Lanjut kemudian bagian tengah di area sini pokoknya tengah-tengah ada nukleus pseudonipolar. Lanjut di yang mengikat antara neuronnya yaitu sel satelit. Nah ini pewarna sediaannya yaitu radix dorsalis, nervus spinalis, dan juga pewarnanya He. Lanjut ke bawah sini, ini ada ganglion simpatis. Ganglion simpatis ini ada beberapa penunjukan. Yang pertama lapisan luar itu disebut jaringan ikat. Terus ada neuron multipolarnya. Neuron multipolarnya itu di sekitaran sini. Lanjut ada nukleusnya yang hitam di tengah, dan juga ada sel satelit. Lanjut sini ada ke sel saraf potongan melintang. Nah sel saraf potongan melintang ini dibagi ada beberapa lapisannya. Lapisan paling luar yaitu sel epineurium, itu paling luar. Kemudian kalau di yang bulatan ini disebut dengan fasciculus. Lalu lapisan pada fasciculus ini disebut dengan perineurium. Lanjut di dalam fasciculus ada disebut dengan endoneurium. Lanjut ada selubung mielin juga di area tengah, dan juga ada sel Schwann. Ini sediaannya yaitu nervus ischiadicus dengan pewarnanya He. Kemudian yang di bawah adalah sel saraf campur potongan memanjang. Kemudian di sini ada sel Schwann-nya tidak terlalu kelihatan. Lalu ada selubung mielin itu yang putih-putih ya. Kemudian juga ada nodus ranvier itu yang menjadi celah antara selubung mielin. Kemudian di sini ada preparat motor end plate. Preparatnya yang ini sediaannya yaitu otot skelet, dan juga pewarnanya itu ageno 3 metode Skouskay. Kemudian di sini ada Vater Pacini ada dua penunjukan. Yang paling tengah yaitu pentolan saraf. Kemudian yang samping-sampingnya itu disebut dengan lamel konsentris. Kemudian
ini disebut dengan benda Meissner ya. Benda Meissner ini sediaannya itu kulit jari dan juga pewarnaannya yaitu HE. Baik, sekian Kak dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.